Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Abel Jolando. Ya, kali ini saya akan membahas mengenai replikasi. Ya, sebelum kita masuk ke materi utama mengenai replikasi, ada baiknya kita memahami apa itu replikasi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menggeser slide ke bagian definisi. Ya, pengertian dari replikasi. Replikasi itu merupakan sebuah teknik untuk melakukan proses copy dan mendistribusikan database beserta objek-objek di dalamnya ke dalam database lainnya yang berada di komputer lain, serta melakukan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data yang ada di database tersebut dapat terjamin dengan baik. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data itu bisa didistribusikan ke lokasi berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun melalui jaringan internet. Untuk replikasi sendiri itu memiliki dua jenis, yakni replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Replikasi satu arah sendiri merupakan replikasi dengan prinsip master dan slave, sedangkan replikasi dua arah itu dia menggunakan master dan master. Di replikasi satu arah, ketika kita menginputkan database baru di komputer slave, maka database baru tersebut tidak akan terbentuk di komputer master. Akan tetapi sebaliknya, jika kita membuat database tersebut di database master atau di komputer master, maka database tersebut juga akan terbentuk di database slave. Tetapi untuk replikasi dua arah, karena mereka berdua atau kedua komputer yang ingin dikoneksikan atau komputer-komputer yang terkoneksi itu berstatus master dan master, maka ketika database dibuat di salah satu masternya saja, master yang lain juga akan memiliki database tersebut. Seperti itu. Baik, kita akan beranjak ke proses implementasi dari replikasi, terutama di replikasi satu arah. Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita mengetahui mengenai pengertian dari replikasi, cara kerja dari replikasi, serta jenis-jenis replikasi, sekarang kita beranjak ke implementasi replikasi satu arah. Nah, selanjutnya, sebelum kita memasuki tahap implementasi, bahan-bahan yang perlu teman-teman persiapkan itu, tentu saja yang pertama itu adalah SAM Control Panel dan Command Prompt. Nah, Command Prompt ini pastinya sudah tersedia di komputer atau laptop teman-teman masing-masing. Sekarang, kita mulai prosesnya. Yang pertama, jangan lupa teman-teman untuk mematikan Windows Firewall pada komputer yang ingin dijadikan slave maupun master. Karena kita berjaga-jaga agar nantinya tidak ada lalu lintas data yang dicurigai oleh firewall, sehingga nanti ketika proses pembuatan itu terjadi error. Oleh karenanya, saya mematikan Windows Firewall pada komputer utama yang akan saya jadikan master. Setelahnya, teman-teman harus melakukan pengecekan dan mengisi sintaks yang sudah seperti yang saya buat ini. Nah, di sini saya akan ke directory SAM, lalu ke directory MySQL, dan di sini saya akan masuk ke bin, lalu kita harus mencari my.ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat terdapat beberapa sintaks. Nah, di sini di bagian MySQLD, teman-teman tuh harus menambahkan sinch log strip bin sama dengan MySQL strip bin, kemudian server ID. Ini yang paling penting, server ID ini mengidentifikasi kita di server mana, dan innodb /log @trx commit sama dengan 1, lalu sinch bin log sama dengan 1. Saya sarankan teman-teman lakukan screenshot dan atau mencatat sintaks yang ada di sini. Nah, untuk server ID sendiri, untuk server ID master itu saya berikan server ID 1. Dan nantinya di slave itu nilainya harus berbeda dengan server ID yang ada di server ID master. Nah, seperti itu. Baik, saya akan melakukan save dan lalu close. Setelah kita melakukan konfigurasi pada my.ini, sekarang
saatnya kita beranjak ke proses implementasi sesungguhnya. Di sini saya akan membuka SAM Control Panel dan mengaktifkan MySQL saja. Nah, ketika sudah aktif, seperti biasa kita menggunakan shortcut WinR untuk ke CMD. Nah, di sini kita akan masuk ke direktori SAM, MySQL, lalu bin. Lalu kita akan login. Ketika kita sudah login, kita akan melakukan pembuatan user yang kita gunakan selanjutnya di replikasi. Baik, saya akan membuatnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat usernya, di mana kita memberikan akses slave kepada username AG. AG ini merupakan username dan ada sintaks identified by yang artinya kita memberikan identifikasi pada AJ dengan password 130701. Untuk memastikan apakah user ini sudah terbuat atau belum, kita akan melakukan pengecekan pada user serta host yang tersimpan pada mysql.user. Seperti ini. Ya, di sini sudah terlihat bahwa AG dan hostnya itu sudah terbentuk. Baik, sekarang kita class privilege terlebih dahulu. Lalu show master status. Nah, di show master status ini terdapat file dan positionnya. Nah, sepertinya kita harus mencatat file dan position ini karena file serta position ini sangat penting nantinya pada saat proses pembuatan slave. Oh ya, saya ingatkan teman-teman untuk tidak lupa melakukan cek pada adapter komputer atau laptop teman-teman terlebih dahulu untuk mengetahui IP address-nya. Caranya adalah apabila teman-teman sudah terlanjur berada di dalam database, teman-teman dapat keluar dengan cara Ctrl C. Nah, setelahnya kita akan melakukan mengaktifkan sintaks ipconfig. Nah, di sini sudah terlihat bahwa wireless LAN adapter WiFi saya itu memiliki IP address 192.168.1.78. Nah, ini harus teman-teman catat beserta log filesnya tadi. Log filesnya tadi itu 015 dengan posisi 645. Dan di sini sudah saya catat IP address yang saya miliki tadi, yakni 1.78. Bisa dipastikan di sini. Nah, 1.78. Jika sudah, kita kembali ke MySQL root. Kita show master status kembali, dan ini filenya itu MySQL bin 015 dan posisi berada pada 645. Kita minimize catatan kita dan kita beranjak ke slave-nya. Di sini saya menggunakan Oracle VM VirtualBox Manager yang saya gunakan untuk membuat virtual machine. Nah, di virtual machine saya kebetulan saya menggunakan Windows 7 Ultimate. Di sini saya juga akan melakukan pengecekan terhadap Windows Firewall terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi error yang tidak diinginkan karena terblokirnya lalu lintas data karena dicurigai oleh firewall. Nah, firewallnya sudah mati. Selanjutnya kita akan ke mysql.ini yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi server ID ya. Nah, di sini saya akan pergi ke bin my.ini. Nah, my.ini atau my ini merupakan konfigurasi yang bisa kita settings.
Di My ini kita hanya perlu memberikan server ID dan tidak perlu sekompleks tadi. Di sini server ID sama dengan 23 dan ini sudah selesai. Karena sudah berbeda, kita save terlebih dahulu lalu close. Setelah di close, kita close juga ininya dan SAM akan kita jalankan. Kita hanya akan mengaktifkan MySQL. Nah, ketika MySQL sudah aktif, kita akan ke CMD. Dan di CMD ini, jangan lupa kita cek ipconfig terlebih dahulu agar tidak terlupa. Nah, di sini kita perlu melihat Ethernet adapter local area connection. Karena ini merupakan satu-satunya adapter yang ada di virtual machine saya. Dan di sini IP address dari Ethernet adapter saya itu 10.0.2.15 yang harus kita ingat-ingat. Nah, kita catat terlebih dahulu. Untuk sleeve-nya yang berada di virtual machine 10.0.2.15. Oke. Setelahnya kita akan login ke database. Setelah berhasil login, sekarang kita akan lakukan proses pengecekan apakah ada sleeve yang berjalan atau tidak dengan sintaks stop sleeve. Nah, sepertinya tidak ada yang berjalan, saatnya kita melanjutkan proses pembuatan sleeve. Baik, saya akan membuatnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menyimaknya. Ya, pada bagian master host ini, teman-teman inputkan IP address dari master atau dari komputer master yang sudah teman-teman catat tadi. Nah, setelahnya kita masukkan user yang kita inginkan sebagai master di sini. Master user itu adalah AJ. Kemudian passwordnya itu adalah 130701. Lalu di sini ada log filenya, file yang ada di master status tadi. Setelah log filenya teman-teman berikan, kita akan ke posisi filenya itu, master log post. Sesuai dengan catatan yang sudah kita buat tadi. Sepertinya ada kesalahan. Ya, saya lupa memberikan underscore di bagian master host. Oke. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan melakukan proses start sleeve. Nah, ini sudah dimulai sleevingnya. Nah, sekarang kita akan mengecek sleeve status apakah sudah berhasil atau belum. Oh, sepertinya terjadi error. Last IO error, fatal error. The sleeve IO trip stops. Oh ya, trip stops
Nah, ketika ada error, teman-teman harus membacanya terlebih dahulu. Di sini terdapat error karena master dan slave itu memiliki MySQL Server ID yang sama. Nah, sepertinya saya harus melakukan pengecekannya terlebih dahulu. Server ID-nya sama katanya. Server ID loh kok nilainya 1 ya? Padahal tadi sudah saya ubah di MyDot ini. Baik, ternyata di situ 1. Apakah di master saya itu sama? So, variables like server underscore ID. Oh, benar, ternyata errornya di sini ternyata biang errornya di mana nilai server ID-nya sama ya, teman-teman ya. Nah, karena ini sama, caranya gimana? Nah, tinggal ubah aja. Baik, kita akan mengubahnya dengan sintaks set global server underscore ID sama dengan 2. Server ID di sini kita ubah dengan nilai yang sama aja dah dengan yang MyDot ini. Oke, di sini sudah. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pengubahan pada server ID di slave-nya, saatnya teman-teman harus melakukan stop slave terlebih dahulu dan merestart proses slaving-nya. Nah, ketika stop slave, lalu kita lakukan start slave kembali dan kita lihat apakah sudah berhasil dengan sintaks show slave status slash G besar titik koma. Ingat ya teman-teman, ini tidak boleh diganti menjadi G kecil karena akan mengubah maknanya. Kita harus menggunakan huruf G besar. Nah, bisa kita lihat ya, di sini statusnya sudah waiting for master to send event, yang artinya adalah kita sudah berhasil membuat replikasi satu arah. Seharusnya sudah berhasil. Sekarang saya akan melakukan pengujiannya. Oke, kita ke CMD yang ada di master dan di sini saya akan membuat database bernama alpha. Ya, query-nya oke. Kita cek nih dengan sintaks show databases. Apakah dia ada di slave ini? Nah, sudah ada. Si alpha ini sudah terdapat di slave. Oke, sekarang saya akan membuat tabel alpha user. Baik, saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, tabelnya seharusnya sudah saya buat dan isi kolomnya itu hanya berupa ID user saja. Kita coba cek dengan select from show table. Show tables dulu ya. Ya, di sini di tabel alpha itu sudah terdapat tabel alpha user. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah tabel, tetapi kita membuatnya di komputer slave. Apakah akan terdeteksi di master atau tidak? Oke, kita use dulu database-nya. Ya, di sini sudah berada di dalam database alpha. Sekarang kita membuat sebuah tabel.
Oke, di tampilan dari slave itu dia sudah membuat sebuah tabel baru bernama name project. Kita cek apakah dia ada. Oke, tadi tabel alpha user yang kita buat di master ini itu sudah berada di komputer slave. Nah, di slave kita membuat name project. Apakah tabel name project itu bisa ditampilkan bisa berada di komputer master? Baik, kita akan lakukan pengecekan. Show tables. Ya, di sini tidak terlihat tabel baru bernama name project seperti yang ada di tabel di komputer slave. Oleh karena itu, dapat saya simpulkan bahwa replikasi satu arah ini sudah berhasil. Karena prinsipnya di replikasi satu arah itu, ketika user membuat perubahan pada tabel pada komputer master, pada database yang ada di komputer master, maka database yang berada di komputer slave ikut berubah. Tetapi ketika user melakukan perubahan pada database yang ada di komputer slave, komputer master itu databasenya tidak akan berubah karena dia slave itu tidak bisa mengubah apa yang ada di master, sedangkan master itu bisa mengubah apa yang ada di slave. Seperti itu. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menyimak. Selamat siang.